lagi bersama aku Zianzi. Kali ini aku lagi mau ke beberapa museum yang ada di Hong Kong. Kebetulan aku masih ada di seputaran Yunnan. Jadi sekarang kita mau ke sana. Salah satunya di jalur Pingsan Trail gitu ya. Aku lupa namanya. Tapi untuk menuju ke sana, mari simak video aku yang berikut ini. Enggak. 我喂你近嚟喺西鐵站啊？我喺西鐵站嗰度啊。哦，西鐵站呢個。751往天日嘅兩卡列車即將駛入1號月台，乘客請勿超越黃線，上車時請小心。 Dan karena aku malas jalan ya, di sini aku mau ganti tank ke area mana ya? Ke area Jinsuiwai. Jadi aku masuk ke sini. 本班為751線列車前往天日。This is route 751 to Tin Yat。請小心車門 ，Please mind the doors。請緊握扶手 ，Please hold the handrail tightly。本班為751線列車前往天日。This is route 751 to Tin Yat。請小心車門 ，Please mind the doors。請緊握扶手 ，Please hold the handrail tightly。Karena mendadak males untuk jalan kaki dan sekarang aku mutusin untuk pindah jalur ke Jinsuiwai. Sebenarnya kalau dari Yunlong ke Jinsuiwai itu cuma 2 jam dan membutuhkan waktu paling enggak 10 menit. Tapi ini karena pengen menghemat, jadi aku naik light rail untuk pergi ke Pingsan Trail. Dan ini aku masih ada di kereta menuju ke MTR Jinsuiwai. Dan keretanya ini lumayan sedikit lama sih ya. Tadi aku berangkat jam 3, sampai sini tuh sekitar setengah 4. Ya lumayan lama sih, tapi karena ini buat konten jadi ya suka-suka aja lah.
Dan sekarang aku sampai di MTR Dinsuiwai ya. Itu dari Yunlong, Taetong Road. Kalau numpak tank-tank kayak gini cuma habis $5 4 sen. Kalau dirupiahin berapa ya? Sekitar 7 ribuan kayak gitu. Dan ini aku sekarang mau menuju ke Pingsan Heritage Trail. Ya ampun, aku sampai lupa itu namanya, Pingsan Heritage Trail. Ini aku mau ke spot yang pertama. Kenapa aku pengen banget ke sini? Karena ini salah satu tempat yang bolak-balik aku datengin, tapi selalu aja tutup. Dan beginilah penampakannya jalan menuju ke sana. Ini jalan menuju ke Pingsan Heritage Trail. Yang di depan sana itu ada pagoda, yang di belakang pohon ini. Ini aku mau menuju ke Suising Road, ke area sana itu. Kira-kira bakalan buka nggak lagi ya? Mau menuju ke sana karena bolak-balik datang ke sini tuh, ya Tuhan, nggak pernah ada buka-bukanya. Katanya sih ya jam 3 dibuka, jam 4 dibuka kayak gitu, tapi nyampe sekarang itu nggak ada buka-bukanya. Nah sekarang aku mau memastikan lagi nih, bakalan dibuka nggak sih tempat itu, karena aku penasaran banget isi di dalamnya tuh kayak apa. Ya bangunan-bangunan kuno kayak gitu kan aku suka banget ya. Dan ternyata kita lihat bakalan dibuka lagi atau masih aja tetap ditutup. Ini penampakannya, jalannya itu udah sedikit rapi sih. Lah ya ditutup lagi. Astaga, kok dong penasaran tempat ini kenapa sih selalu tutup. Ada di pembangunan lagi kayak gitu, masih tutup ya, gimana sih? Ini kan tapi masih aja ditutup, nggak tahu ini dibuka apa enggak ya. Oh dibuka, syukurlah dibuka, kirain ditutup. Aku udah deg-degan banget, kirain ditutup, ternyata alhamdulillah dibuka. Nah ini dia Tak Community Hall. Assalamualaikum. Tak Community Hall. Udah penasaran banget ini. Udah lama banget aku mau kesini. Ini.
Ini tempatnya. Dulunya menjadi salah satu tempat untuk apa ya, surviving purposeful communal hall in Hong Kong. Nah ini dulunya kayak gini. Ini dulunya menjadi salah satu tempat untuk rapat-rapat kayak gitu, terus ngadain pernikahan juga kadang di sini. Dan beginilah penampakannya. Aku tuh udah penasaran banget, pengen banget ke sini udah sejak lama. Ini kemungkinan lantainya yang baru ya. Tembok-temboknya udah lama banget. Bangunan ini dibuat atau kembali pada tahun 1899. Terus ada renovasinya pada tahun 1939 sampai 38 sampai 39. Terus ada Perang Dunia Kedua, dijadikan tempat untuk Red Cross kayak gitu, apa namanya ya? Ya pokoknya Red Cross kayak gitu. Historical banget. Ini nggak tahu ini ada apa ya, cabai-cabai kayak gini. Ini apanya ini? Kok ada giniannya? Oh mungkin ini pak tukang dulu paling belum dibersihin. Sekarang kita foto-foto. Tak jauh dari Tata Community Hall, kita bisa mengunjungi salah satu pagoda tertua yang ada di Hong Kong. Salah satunya adalah pagoda Sui Sing Lau. Apa ini pagoda? Pagoda apa ini? Sui Sing Lau ya benar. Tak jauh dari Tata Community Hall, di sini kalian bisa menemukan salah satu pagoda tertua yang ada di area Tin Shui Wai. Salah satunya adalah pagoda Sui Sing Lau yang ada di area dekat dengan MTR Tin Shui Wai. Dan pagodanya kalian bisa lihat seperti yang bakalan aku kasih tahu di dalamnya ini ada apa aja sih. Dan tak jauh dari Tata Community Hall, kalian bisa menemukan salah satu pagoda tertua yang ada di area Tin Shui Wai. Nah ini tuh ada tepat di sebelahnya MTR, dan ini adalah pagoda tertuanya yang sampai sekarang masih berdiri tegak ya. Ini. Nah kita ada di area Sui Sing Lau. Tadi kita udah ada di Tata Community Hall dan kita jalan ke sini ke Sui Sing Lau. Lanjut nanti kita bakalan ketemu sama Shrine of the Earth God. Ini salah satu kayak kuil apa ya namanya? Tempat sembayangan kayak gitu. Terus nanti kita ke Sung Chung Wai. Terus ke Yung Hao Temple, tapi ini kayaknya enggak deh ya. Ini bisa dibuka. Terus ini ada Old Well. Ini aku udah pernah ke sana juga. Karena ini ada satu area ya. Terus Yantung Study Hall ini buka juga hari ini buka, tapi udah tutup kayaknya. Tang Orchestral Hall, Yuking Orchestral Hall. Terus kita ke sini nih, Kung Ting Study Hall, Chung Sin Ching Su Hing sama Hong Sing Temple. Dan semuanya kita bisa jalan kaki nanti sampai Ping San Tang Klan Gallery. So mungkin gitu aja perjalanannya kali ini, karena ini udah jam 5 sore dan mungkin kalau besok visaku belum turun, aku bakalan muterin beberapa tempat yang ada di sini. Nah, ini tuh dibuka setiap hari
mungkin hari apa ya yang tutup, hari Selasa kalau nggak salah. Di sini tuh tutup. Terus kita hanya diperkenankan untuk masuk ke dalam sini. Ini berhubung ini jam 5 dan tadi aku udah sempet nge-review di dalamnya. Itu ada kayak tempat sembayangan kayak gitu. Terus yang di lantai 2 sama lantai 3 itu nggak dibuka, cuma AI-nya aja atau yang jaga aja yang boleh masuk ke area atas. Kita tidak diperkenankan. Dan di sini tuh dilarang berbicara keras kayak gitu ya. Atau boleh kalau kita sendirian kita boleh tanya-tanya ke AI. Cuma ya itu tadi, kita nggak boleh ribut-ribut kayak gitu. Nah, ini dia Pagoda Sui Sing Lau yang ada di area Tin Sui Wai, Yuen Long. Kalian bisa jalan kaki. Ini nanti aku bakalan jalan kaki untuk menuju ke Shrine of the Earth God, atau salah satu tempat untuk sembahyang pemujaan untuk dewa bumi kayak gitu. Sekarang kita mau jalan. Sebenarnya kita bisa jalan lewat sampingnya MTR ya, tapi karena kita mau lewat jalan tikus, jadi marilah kita lewat ke showroom kayak gini. Dan ini diperkenankan. Jadi dari Pagoda Sui Sing Lau kita menuju ke area apa ini? Ke Shrine of the Earth God, itu lewat showroom kayak gini. Ini ada di area exit E kalau nggak salah. Exit E, Tin Sui Wai exit E. So, mari kita jalan. Cara aku ngerekam dari kejauhan. Dan kita udah sampai di Shrine of the Earth God, yang mana ini adalah persembahan untuk dewa bumi ya. Dan penampakannya itu kayak gini. Ini dulunya nggak banyak bunga-bunga kayak gini ya. Ini dulunya nggak banyak bunga-bungaan kayak gini. Tapi ini nggak tahu kenapa ini banyak banget sekarang tanaman-tanaman yang kayak gini. Dan ini cuma kayak gini doang sih. Ini adalah salah satu kuil untuk persembahan dewa bumi. Spot ketiga yang bisa kita jangkau hari ini di sini. Sebenarnya ada salah satu spot lagi yang bisa kita kunjungi, adalah rumah Sui Sing Lau. Apa namanya ya? Rumah yang ada di belakang sana itu sebenarnya bisa kita kunjungin, tapi karena berhubung ini udah jam 5 sore dan ya kayaknya kita bakalan melanjutkan perjalanan. Tapi ya udahlah ya, kita mau melanjutkan perjalanannya lagi sampai ke Bingsan. Ini semoga aja bisa cepet ya. Ini adalah salah satu rumah yang sangat-sangat lama sekali. Namanya rumah Song Chung Wai. Ini aku juga udah kesini sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi. Aku belum sempat upload kayaknya. Ini dia rumahnya. Salah satu peninggalan dari Tang Klantang. Ini di batu-batu tua, batu-batu bata zaman dahulu kala kayak gitu. Ini di atasnya juga apa ya namanya,
terdapat apa itu, tanaman-tanaman liar. Ini posisi rumahnya udah tua, dan di tengah sana itu ada salah satu tempat sembayangan kayak gitu. Sekarang dijadikan rumah bagi kelantang. Kita lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Ini sepertinya rumahnya ambrol. danger area. Nah, ini dia. Nggak ada banyak yang bisa kita explore di Sung Chung Wai, karena itu adalah salah satu private home ya, rumah yang apa sih, rumah yang pokoknya dikunci kayak gitu loh. Rumah-rumah masyarakat. Dan ini pedesaannya, rumahnya nih kalau malam ya Tuhan, sepi banget. Ini bakalan ada perumahan-perumahan baru di sini sepertinya, kayak yang udah ada sebelumnya. Dan ya, burung-burung camar. Karena keterbatasan waktu ya, jadi aku nggak bisa explore terlalu dalam, karena tempat ini tuh sebenarnya udah aku explore beberapa kali, cuma yang area tak community hall-nya itu yang belum sempet aku masukin aja. Nah, jadi di dekat sini ada old well atau sumur tua yang di dalamnya itu ada apa ya? Ada ikannya, gede banget kayak gitu. Terus ya nggak bisa kita ambil sih kayaknya. Emang ya mau di penjara gara-gara ngambil ikan kayak gini. Nah, dia di belakang sana itu ada wheel yang buka setiap hari. Ini. Kayaknya tinggal dikit. Kayaknya gede-gede. Dan ini dia area old well-nya, old well. Dan di belakang sana ada apa ya namanya, old well. Oh, di sini ini adalah salah satu rumah tua, sumur tua yang usianya itu 200 tahun, yang mana apa namanya dijadikan untuk tempat air minum di area Sechung Wai dan Hang Tao Jun. Sekarang udah dialihfungsikan menjadi kolam ikan. Soalnya kalau kolam susu ya terlalu manis untuk diperjuangkan ya. Lanjut ke perjalanan selanjutnya, kita mau meluncur ke Tang Ancestral Hall yang ada di pusatnya ya. Jadi kalian bisa ke sana
dengan apa namanya, menuju light railnya Hangmeijun. Ini rumah-rumahnya tuh masih terlihat tua sekali, zaman-zaman dahulu. Karena ini apa ya, rumah-rumah zaman dahulu kala gitu di area sini. Ini kita lagi mau perjalanan kembali pulang karena udah mau maghrib dan ya kita harus buru-buru pulang. Oh, sepertinya ini udah selesai renovasi ya, karena beberapa tahun belakangan ini area Hangmeijun itu masih direnov, jadi kita nggak bisa ke sana. Itu area yang masih ditutup. Terus itu dari dulu tuh masih ditutup gitu, jadi belum bisa dimasukin ya. Tapi kemungkinan bakal dibuka sih, nggak tahu juga kapan dibukanya. Dan sekarang kita ke Kongding Study Hall. Karena masih diiniin, masih statusnya tuh masih di Chongsao gitu loh. Jadi sepertinya itu nggak bisa dibuka sekarang. Mungkin kalau besok mungkin bisa ya. Soalnya Sabtu dan kita bakalan kesana pagi, terus pulangnya agak siangan gitu. Oh ya, aku mau ngenalin juga, di sini ada salah satu apa ya, toilet termahal yang ada di area Swissinglao, Pingsan Heritage Trail. Ini tuh ada salah satu toilet termahal yang pernah dibuat, katanya memakan biaya yang lumayan mahal. Dan ini dia toiletnya tuh bersih banget. Aku biasanya kalau ke mana itu, Tok School, itu biasanya mampir ke toilet ini dulu buat wiwi. Jadi ya kapan-kapan kalau lagi mau kebelet kita mampir. Dan ini dia salah satu tempat yang bakalan bisa kita kunjungin juga. Ini aku nggak tahu ini masih dibuka apa belum. Kita mau melipir ke dalam, siapa tahu besok bisa ke sini. Nah, ini tempat-tempat yang bisa kalian kunjungin, tapi karena hari ini udah jam 5 sore, jadi ya nggak bisa explore terlalu banyak. Udah 5:30 aja. Sekarang aku mau pulang dulu. Harusnya bisa lebih banyak sih kalau kita berangkat jam 1, jam 2-an kayak gitu. Kalau menarik jam 2, kita bisa explore lebih banyak lagi. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan kali ini. Nanti kita bakalan rapel-rapel lagi untuk perjalanan selanjutnya. So, aku see. Thanks for watching and see you on this video. Bye-bye.